Gimana Mas Mirza? Gimana Ustadz Yopi? Antum ngerasa nggak kalau antum tuh hebat? Antum merasa nggak kalau pernah nggak sih antum merasa aku pinter loh gitu? Pernah nggak? Pernah. Nggak ada orang Pasti ganteng. ada ngerasa gitu kan? Enggak. Masa? Nggak ada orang ganteng bilang dia ganteng. Ya, nggak ada lah, betul tuh. Kalau ada Tapi pasti ada kok jelek. konten. Kan menghibur diri. Tapi kan ada konten yang menyebut dia cogan. Ya biarin. Itu bisa jadi trademark aja. Padahal sebenarnya nggak. Padahal dia nggak. Ya? Dia mungkin ngomong gitu juga jijik sebetulnya. Tapi ya ini trademark lah gitu ya. Ada orang yang sekedar jualan. Karena buat apa ya? Dia bilang cogan kan mau memvalidasi dia sendiri Ya, ke masyarakat. Ya, sekarang tuh bentuk komunikasi aneh-aneh Mas Mirza. Jadi saya tuh lebih berhati-hati karena maksudnya mau kemana nih gitu. Jadi sekarang tuh belum maksudnya menebak-nebak gitu jadinya. Enggak, kan kita tunggu dulu atensi. Ini mau kemana nih gitu. Makanya sekarang itu yang paling penting dari era komunikasi di sosial media yang aneh sekarang itu adalah intensi dulu. Kita lihat dulu niatnya itu kemana. Niatnya. Iya. Oh, ada yang misalnya cuman sekedar tadi branding keluar. Ya udah, kalau branding keluar mah kayak misalnya tadi kita bahas ya, di belakang Reza Rangkuti misalnya. Kok nyebelin banget ya? Ya itu sebetulnya kan buat jualannya dia aja. Iya, betul. Itu kan sebenarnya konsep aja. Dia. Sebetulnya mungkin aslinya juga nggak gitu kali. Gitu. Lah makanya kan di dunia saya katakan di dunia zaman sekarang komunikasi itu semakin kompleks. Karena mungkin kita sendiri juga bisa seperti itu. Kita mau mengkonsep aku brandingnya akan seperti ini. Dan bahkan sangat bisa berkemungkinan disalahpahami. Itu sangat besar. Karena cara berkomunikasi yang sekarang makin kompleks. Makanya penting untuk yang sekarang ini paling penting adalah melihat intensinya, melihat niatnya. Bagaimana melihat niatnya, misal kayak yang sekarang yang terjadi nih Tat. Kan ada di suatu kajian nasional gede. Nah di situ melamar. Oh iya. Ya kan ada kan yang khidbah lah, khidbah atau melamar di depan panggung. Saya izin untuk melamarmu Lola Cynthia Praditi. Dan itu emang ada ustadznya emang ustadz terkenal juga lah, kita kenal baik juga dengan beliau gitu. Nah, dengan konten-konten itu akhirnya menjadi debat sebenarnya di kolom komen, di antara kita juga ngobrol. Nah, aku pengen di pulang kantor ini pengen ngobrol tentang itu tuh. Nah, kalau menurut antum sendiri itu intensi kan tadi. Iya. Kira-kira niatnya apa ya melamar di panggung kajian dan dilihat banyak banget orang. Oke, yang pertama kita nggak bisa lihat niat orang. Maksudnya niat orang abstrak kan? Tidak bisa kita serta-merta menyimpulkan niat secara definitif. Ya. Tapi kita bisa mengukurnya. Mengukur tuh beda sama menyimpulkan. Kita bisa mengukurnya itu dari perbuatan. Alat ukurnya gimana? Perbuatan. Misalnya ya tidak selalu orang kalau melempar uang ke muka orang itu tidak ikhlas. Kan tidak bisa dibilang gitu. Perbuatannya tidak menunjukkan itu. Maksudnya. Walaupun ya bisa jadi dia ikhlas, tapi kan caranya salah. Nah, bisa jadi juga. Emang cara salah itu? Aku lempar 1 M, aku mau. Di muka tapi. Nggak apa-apa lah 1 M kok. Ya, gimana cara ngelemparnya 1 M? Kan harus pakai koper. Ke muka. Aduh kena. Nggak apa-apa. Ke muka. Iya. Kan gitu kan. Nah kalau yang dia khidbah di depan, dengan dilihat banyak orang, kan siapa tahu dia memang niatnya untuk ibadah. Karena menikah untuk ibadah, Tat. Ya, dari poinnya ibadah itu. Betul. Nah, sehingga ketika poin ibadah, kita harus lihat dulu. Ini ada nggak ini cara aturannya? Nah, ternyata ada dalam hadis. Walaupun ini hadis yang secara redaksi utuh ya, ya tentang rahasiakan khidbah, umumkan pernikahan itu do'if, itu lemah. Itu lemah ya? Itu lemah hadisnya. Tapi berarti nggak apa-apa dong? Tapi ada yang sahih. Apa? Yang sahih itu dikatakan oleh Nabi, a'linun nikah. Ya, jadi a'linun nikah itu kata Nabi i'lan. Ya, maksudnya umumkan pernikahan. Nah, dan kali yang sahih itu. Jadi umumkan pernikahan. Pernikahannya aja. Pernikahan itu diumumkan a'linu nikah. Bagaimana dengan melamar? Sedangkan untuk melamar itu pakai hadis yang berbeda. Jadi pakai hadis yang berbeda disampaikan oleh
Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang kalimat ini. Jadi kalimatnya begini, ini sebenarnya kalimat umum ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan oleh Mu'adz ya. Dia menyampaikan ini, rahasiakan ya rencana besar kalian. Ya, karena kata Nabi setiap kuludhin nikmatan kuludhin nikmatan, setiap nikmat itu ada mahsud, memiliki hasad. Ya, jadi khawatirnya itu ketika kita punya rencana besar dan kita sampaikan ke orang, ternyata orang yang dengar itu punya hasad sama kita. Akhirnya bisa menyebabkan rencana kita itu batal. Nah, kalau itu kan berarti di luar kontrol kita dong, kontrol diri sendiri, karena itu rencana orang. Kalau kita mengumumkan sesuatu atau rencana, bukannya itu malah bagus karena diaminin banyak orang, doain banyak orang, orang jadi ya akan mendukung kita untuk mengarah ke sana gitu. Pertanyaannya gini, coba deh. Dan biasa aja nggak sih mesti untuk mengeluarkan orang mau melamar, ya wes. Pertanyaannya kan gini, kita lihat saja di kolom komentar ya berapa banyak yang mengatakan bagaimana. Jadi gini, hasad itu mungkin dari sepersekian ya, katakanlah 10 orang yang bahagia mendengar kabar itu, 1 atau 2 orang punya hasad. Dan kata Nabi SAW tuh, kita itu nggak selamat dari hasad. Maksudnya sulit bagi kita untuk nggak kena hasadnya orang. Contoh clear-nya gini nih, misal buat teman-teman, kalau ada yang posting pakai mobil baru gitu. Nah, dari 100 orang yang kita melihat dia posting pakai mobil baru. Biasa aja atau ada yang seneng atau pasti apa. Ada yang seneng, ada yang hasad. Yang kayak hasad gitu ya. Hasad tuh berarti kayak, mobilnya cuma gitu doang diposting gitu ya. Terus ada yang sampai bilang, norak atau apa sih? Itu hasad. Nah, berarti ada yang bilang, kan ada yang bilang juga norak, ngelamar di depan norak tuh. Ya itu kan level kecil, hasad yang level kecil. Kalau level gede, doain jelek. Doain jelek ya? Maksudnya doain kayak, semoga nggak jadi nikah gitu? Ya ada ain, gimana terus nanti cemburu kali itu? Sebenarnya tadi hasad, tadi saya bilang hasad. Makanya kita tuh nggak bisa mengendalikan itu ketika kita lakukan itu di ranah umum. Gitu loh. Nah, agama Islam itu agama preventif, pencegahan, gitu. Supaya kita itu nggak sampai kena yang seperti itu. Makanya suruh merahasiakan. Oke, intinya berarti kalau mau ngelamar rahasia. Rahasia cukup keluarga aja yang tahu. Oke, yang tahu siapa aja? Keluarga. Ya, keluarga inti, teman paling kita percaya, ya boleh. Yang paling kita percaya gitu kan ya. Aku dilamar loh sama dia. Aku ngelamar dia, itu teman terdekat. Teman terdekat. Nah, terus teman terdekat ini cerita sama teman-teman yang lain. Ya itu urusan teman-temannya ini. Ya, saya kan gitu. Ya kan? Akhirnya cerita. Ya kan, ini urusan teman-temannya. Ya kalau dia wise ya dia harus tahu, yang dia ceritain tuh kenal nggak sama si yang ini, tahu nggak gitu. Dan biasanya orang-orang yang dia bakal cerita ini senang nggak dengar kabar itu? Oke. Maksudnya gini, jangan-jangan temannya sendiri malah nggak seneng ya? Nggak gini, kenapa di teman-teman terdekat, yang paling terdekat, orang-orang terdekatnya, itu bukan teman terdekat ya, maaf ya, orang-orang terdekat yang paling dipercaya, itu karena kemungkinan besar sudah diketahui tadi, bahwa mereka itu kemungkinan besar berbahagia dengan itu. Kalau kita ada kabar, dia bahagia. Bukannya malah hasad ya? Iya. Okay. Nah, makanya kan cerita ke teman pun nggak semua teman gitu maksudnya. Yeah. Nah, apalagi ini di tempat, maksudnya lebih banyak orang yang umum gitu. Tapi misal satu tongkrongan juga tuh nggak perlu tahu juga ya? Nggak perlu. Kan yang terpercaya tadi. Tahu, jadi mungkin satu tongkrongan ada teman yang mau nikah, bisa jadi nggak seneng dengan hal yang sepele. Wah, teman kita nongkrong, kayaknya nggak nongkrong lagi nih kalau dia nikah. Ya. Dan kehilangan teman nongkrong. Betul. Nah, makanya anjurannya kata Nabi yang diiklan atau yang di'alinu nikah itu ya nikahnya diumumkan. Nikah supaya nggak menimbulkan fitnah. Kalau nikahnya malah suruh sebar, suruh kasih tahu orang-orang nih loh saya nikah. Tapi kalau itu diumumkan bukannya hasad juga bakal terjadi juga ketika ngumumin pernikahan sama kan? Kalau dalam pernikahan itu kan ya ini hebatnya ya, luar biasanya. Kan nikah itu kan ibadah ya. Ketika orang itu melihat satu orang mengumumkan ibadah, pertama itu ada nilai syiarnya ya.
Oke. Ada syiarnya. Yang kedua itu kan kemudian orang itu datang ke pernikahan itu kan pasti mendoakan yang baik. Iya. Kan. Nah, berbeda dan itu yang ketiga itu kan sudah jadi. Oke. Ya kan? Sudah jadi, maksudnya sudah jadi istrinya, sudah jadi pasangannya. Gitu. Kalaupun mau hasad misalnya, kan ini katakanlah lah jelek-jeleknya, kan pisah ya. Tapi kan sudah pernah jadi miliknya ya. Iya. Nah, maksudnya gitu. Nah kalau khitbah itu kan belum jadi miliknya. Kalau sudah kena hasad terus nggak jadi kan, pertama apa nggak malu? Oke. Ya kan? Udah diumumin, dilamar, kan nggak jadi ya? Terus nggak jadi, kan orang jadi bertanya, loh kok nggak jadinya kenapa? Wah terus jadi rame kan, ribut besar. Tapi kalau orang nikah, misalnya jelek-jeleknya kena hasad dan naudzubillah, terus cerai lah mereka. Pasti kan reasonnya bisa dipahami oleh orang yang sudah menikah kan. Ya paling cekcok rumah tangga atau ekonomi. Walaupun tuh hasil hasadnya orang tuh misalnya, ya kan. Tapi oke lah gitu. Tapi kalau orang masih tadi proses nggak jadi apa-apa, terus alasannya kenapa? Nggak tahu. Pasti kan ya kalau orang nggak jadi nikah itu kan ada pilihan yang lebih baik. Oke. Ya kan? Apaan tuh? Siapa tuh ya? Atau yang kedua? Gitu kan. Atau keluarga ya biasanya? Ya, biasanya tiba-tiba jadi tidak sepakat. Dan urusan apa orang pengen tahu untuk itu kan gitu kan? Akhirnya kan cuma meninggalkan malu, tanda tanya besar banyak orang, akhirnya meninggalkan ini. Nah, maksud Nabi mencegah dari hal-hal yang. Nah kalau jadi tapi dia ngumumin lamarannya, ya, jadi, pasang cincin terus jadi nikah juga. Ya sudah, alhamdulillah. Itu nggak apa-apa. Ya, apanya ya nggak apa-apa. Ya, makanya dia bilang, nah agama kita itu preventif, mencegah. Hanya mencegah aja. Ya mencegah supaya itu tidak terjadi. Kalaupun kamu mau melakukan, ya siap aja resikonya. Kalau ada apa-apa. Jadi nggak usah nyalahin ini dan itu. Ya udah itu kan pilihanmu untuk mengumumkan khitbahmu tuh di depan orang-orang. Ya nanti kalau ada orang hasad ya jangan kamu terus ngeluh orang kok pada iri, orang kok pada pingin. Ini karena kamu yang melakukan di tempat umum. Jadi ya kalau ada orang begitu ya udah terima aja konsekuensinya. Ta'aruf juga dirahasiakan. Apa? Kalau ta'aruf kan berarti dirahasiakan. Ya punya rencana besar tuh dirahasiakan dulu, biar nggak kena hasad. Nah kalau kan justru lebih parahnya di situ. Justru bukan karena masalah ini jadikan tools marketing. Buat saya kalau ini kan kita masih ngomong kemungkinan. Justru parahnya kalau ternyata hal ini malah ditangkapnya oleh masyarakat untuk inilah generasi muda sebagai ajang untuk akhirnya menjadikan itu menjadi normal gitu. Mengumumkan khitbah menjadi normal. Padahal yang tadinya di agama kita dianjurkan untuk diam-diam aja gitu loh. Tapi pada seneng sih kayaknya di beberapa komen juga seneng melihat hal tersebut, terutama buat akhwat-akhwat ya. Akhwat melihat itu kan langsung meleleh tuh hatinya tuh. Ya karena kan gimana nggak seneng kan, mereka itu kan mengambil informasi itu dari dari konten-konten barat. Dari budaya luar kan. Dari luar kan yang biasanya kan dia di bioskop, di resto, di resto, di konser musik. Ya, seolah-olah kan mereka mengkonversi. Ini yang Islami nih. Gitu. Tapi kan esensi yang mereka senangi di situ kan karena ada di budaya barat untuk ngelamarnya di ramai ya. Iya gitu. Jadi ya ini kemungkinannya ini sekelubung isi di dalamnya, nanti silakan Anda simpulkan sendiri mana yang merasa punya niat itu yang paling karena yang tahu yang punya niat kan. Ya, karena saya pernah berpikir begitu nih. Nah, itu termasuk bagian dari yang keliru gitu loh maksud saya. Karena agama kita itu niatnya di agama kita mengapa merahasiakan supaya nggak terjadi saat itu gitu. Berarti kalau khitbah atau melamar rame-rame itu keliru. Bukan keliru, saya tidak bilang salah, tapi contoh gini kan. Sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tapi nggak salah. Dianjurkan aja, nggak salah. Cuma kamu harus siap konsekuensinya aja. Cuman kurang ya. Iya kurang. Kurang ya. Kan gini loh, kalau nabimu itu kasih saran, masa ya nggak kamu dengerin? Oke. Ini belum nggak perintah nih. Ini saran, ini bukan perintah nih, saran ya. Saran, nih sarannya tuh kamu nanti kalau mau mengumumkan nikahnya aja. Oke. Ya gitu ya. Oke. Masa iya nggak mau dengerin? Bahwa saran orang tua aja kamu dengerin. Iya. Ya kan? Ya. Ya enak lah sama Nabi ya. Gitu. Kan sederhananya begitu. Iya. Jadi saya nggak bilang keliru, nggak bilang salah. Cuman kalau ada saran yang lebih baik, kenapa nggak diambil? Gitu.
Karena hadisnya bukan berupa larangan. Hadisnya bukan berupa pro. Karena gini loh, kalau nanti terjadi apa-apa, ya kalau mentalmu siap. Kalau nggak siap, kasihan. Nanti serba salah semuanya, kan serba merasa bersalah, nggak enak gitu. Ya enggak kok, bakalan aman-aman aja. Tapi ada sih teman-teman saya juga yang mengumumkan lamarannya, diposting, fotonya bagus, fotonya bagus, tapi nggak jadi. Tapi itu pun aku juga nggak jadi ya, pasti juga nggak berani nanya sih. Nah ya kan nggak enak kan? Nggak berani, ketemu pun ya udah. Ya gitu udah, kayak nggak terjadi apa-apa. Lalu itu pun banyak terjadi di sekitar saya. Ya tapi misalnya kita kalau ngelihat itu ya sebenarnya kayak, jujur ya aku ngelihatnya biasa aja sebenarnya. Orang ngomongin nakah, alhamdulillah nih. Paling ya saya komen biasanya kayak bismillah semoga lancar sampai hari H. Gitu aja. Ya. Mereka sedang mempersiapkan pernikahannya. Ya misalnya anggaplah semua orang itu berpikir seperti Mas Mirza. Seperti itu. Tapi ya tadi saya bilang ini bukan persoalan masalah efek semata. Tapi persoalannya adalah nabimu ngasih saran. Masa iya nggak mau dengerin? Gitu loh. Sih. Ini bukan masalah efeknya nanti lah. Mau efek itu kan bisa baik, bisa buruk ya. Kayak ya kalau ada yang punya pengalaman seperti itu dan ternyata baik-baik saja, ya alhamdulillah. Ya. Maksud saya itu kan nggak bisa terjadi di semua orang. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya adalah nabimu ngasih saran. Masa iya nggak mau dengerin? Ambillah. Tapi kalau saya memang kayaknya sih kalau ngelamar yang tahu-tahu aja sih. Kalau karena saya ngalamin ya. Kita ngalamin lah. Iya, kita ngalamin yang tahu-tahu aja biar kalau ada apa-apa kan enak kan. Pokoknya ngontak orang kan gini. Ngasih undangan selesai itu. Pernah saya waktu ini loh, diam tiba-tiba ngasih undangan gitu loh. Pernah kan saya waktu nganterin Mas Mirza pertama kali yang khitbah itu kan nggak jadi. Bayangin aja kalau itu orang-orang pada tahu. Kan nggak enak kan. Enak lah. Itu aja Mas Mirza mau ngasih tahu tidak jadi, tidak lanjut aja, nggak enak. Berat kan? Nah iya gitu loh. Berat karena lebih ke nggak enak sebenarnya. Nah iya, karena itu kan. Apalagi ini diketahui banyak orang misalnya. Iya sih. Terus tak tahu gimana kemarin. Ternyata. Ya, misalnya gitu ya. Wah nggak enak. Lebih ke nggak pengen orang tahu aja sebenarnya. Maksudnya kan itu kan apa ya, menikah tuh hal yang pribadi. Tapi karena Allah perintahkan untuk setelah menikah mengumumkan, ya sudah kita umumkan. Betul. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi sebenarnya itu kayak lebih ranah pribadi yang tahu kalau bisa keluarga sama teman dekat aja. Yang tahu-tahu aja lah. Ya makanya kan nggak begitu suka dibahas soalnya kalau pribadi. Iya. Cuma kan kalau tadi ya nggak tahu saya. Ya Indonesia ya. Kita hidup di Indonesia yang dimana culture-nya tuh memang suka seremonial. Nah, karena mungkin karena kita apalagi sekarang di sosial media ingin diapresiasi itu loh. Apresiasi ada setiap hari kita harus selebrasi. Nah, setiap kejadian harus selebrasi ya akhirnya terbiasa untuk selalu selebrasi apapun itu gitu. Ya kita bisa bilang kalau itu niatnya dakwah, tapi kalau sekali lagi tadi bilang Mas Mirza indikatornya adalah ibadah. Terus nanti kalau yang kita bahas ini mengatakan ya ini niatnya dakwah. Itu dilihat dulu ada tata caranya enggak gitu maksudnya. Ada yang terbaik enggak dari sisi cara gitu loh. Kalau ada ya pakai cara yang lebih baik. Nah itu misalnya ya udah dirahasiakan aja gitu. Itu cara yang lebih baik. Kalaupun dia mengatakan ini caranya supaya apa? Ya supaya orang-orang Islam itu enggak lagi ngelamar perempuan di konser-konser musik, tapi ngelamarnya di pengajian ya. Nanti khawatir saya jadi begitu gitu. Yang harusnya kan bener sih. Rahasia aja malah jadi atas nama dakwah. Biar nanti ngelamarnya nggak di konser musik, di pengajian. Ya repot kita di pengajian itu kita mau cari ilmu bukan cari istri gitu maksudnya. Kalau mau cari istri nanti setelah selesai gitu cari istri. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari situ malah menginspirasi ikhwan akhwatnya ini jadi nggak pacaran akhirnya bisa langsung menikah, baik dong berarti niatnya misal ya, baik. Dengan adanya show itu gitu. Baik. Nah ini kayak kita tuh ngomong baik dengan lebih baik tau nggak? Oke tahu. Nah gitu ya itu kalaupun dia ngomong itu begitu baik kita nggak memungkiri. Cuman ada yang lebih baik. Nah itu ya. Kenapa sih kita berhenti di baik? Kenapa nggak menjadi yang lebih baik? Padahal kalau karena kalau urusan dunia kita selalu pengen jadi yang terbaik. Tapi kenapa ketika urusan akhirat baik aja lah cukup.
apakah akhirat itu tidak lebih baik dari sekedar urusan dunia? Effortnya kayak ya udah segitu aja ya. Maksud saya gitu. Apa enggak? Ya kalau yang penting aman. Ya, padahal kalau lu ditanya, misal nih, mau nggak? Nih ada tawaran, mau nggak? Kamu jadi orang yang udah passive income. Ya maulah. Dikasih duit, rumah, ngalir aja kamu nggak usah kerja. Iya. Semua orang pasti akan bilang, mayoritas semua orang akan bilang mau. Jadi impian hampir semua orang impiannya itu. Kan nggak kerja di rumah, duit tetap ngalir, betul. Kebutuhan tercukupi. Wah, Masya Allah. Ya kan? Tapi kenapa nggak ketika ngomong akhirat, mau nggak surga yang luar biasa? Ya kan? Yang kemudian kenikmatannya berkali-kali lipat. Mau nggak dengan itu? Jawabannya pasti mau juga. Mau dong, tapi itu pertanyaan retoris. Ya, tapi pertanyaannya dua. Apa? Pertanyaan ada satu untuk dua keadaan ini. Atas dasar apa orang bisa mau beri kamu uang passive income dengan segala fasilitas? Ya, kalau tanpa ada sebab. Ya. Dan atas dasar apa juga Allah akan beri kamu surga? Kalau tidak tanpa sebab. Menjalankan perintahnya. Kalau orang yang dapat passive income dengan kehidupan santai, pasti punya sebab sebelumnya. Betul. Karena dia sudah membangun value itu dong. Atau bahkan dia misalnya bekerja dengan orang super kaya, ini yang pembantu yang hidupnya enak misalnya, itu mungkin sudah bekerja melayani keluarga itu puluhan tahun, sehingga akhirnya sama bosnya, wes kamu tak kasih hidup enak lah, karena kamu udah mengabdi sama keluarga lama, udah dianggap seperti keluarganya, kan gitu. Itu artinya tapi dia melakukan sebab sebelumnya. Apalagi surga, sama. Makanya kita mencari yang terbaik itu. Tuh, ya supaya kita dapat yang terbaik juga. Gitu loh. Ya tadi ya ini sekali lagi tidak salah. Nggak salah ya, tapi kalau melamar di banyak orang tuh nggak salah. Tidak salah. Tapi ada cara yang lebih baik dari itu gitu. Ada saran Nabi yang lebih baik untuk Anda. Dan kenapa kita tidak pakai apa yang Nabi berikan itu kepada kita? Kenapa kita pilih yang cara yang lain? Karena kalau nanti ada apa-apanya, saya khawatir antum nggak kuat. Kalau nggak kuat kan tinggal nge-spill di Twitter, kalau nggak tweet, curhatnya di situ. Curhat di tweet. Teruntuk